Semuanya, Bapak Ibu, selamat siang. Di bulan ini adalah bulan pertama di mana kita masuk tema yang baru yaitu Pursuing Holiness. Oke, langsung aja kepada PowerPoint saya. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa kita hari ini bukan berkhotbah, Bapak Ibu bukan hanya sebagai jemaat yang mendengarkan aja. Tapi lebih terangnya apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dari awal sampai akhir itu seperti suatu naskah drama. Jadi nanti di ujung daripada saya sharing ini akan ada sedikit fragmennya. Nah, gimana kisahnya? Gimana ceritanya ya sepanjang khotbah saya ini. Jadi nanti ditutup drama Bapak Ibu sudah ngerti gimana jalan ceritanya. Oke, langsung aja kepada halaman yang pertama. Kita semua itu pada waktu lahir, tolong di next kan Santo. Manusia lahir dengan bawaan tahu yang baik dan yang jahat. Oke ya. Jika kebaikan begitu jelas, kalau begitu, lantas mengapa Salomo itu berdoa minta hati yang paham menimbang baik dan jahat? Oke ya, saya ulang. Manusia lahir pada dasarnya ke muka bumi ini tahu menimbang baik dan yang jahat. Tapi kalau begitu halnya, kenapa Salomo itu meminta untuk hati menimbang baik dan jahat? Kemudian dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14 kita harus punya kebijaksanaan untuk membedakan baik dan yang jahat. Nah, next kan lagi kita akan belajar terlebih dulu. Ada seorang pemimpin datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepadanya seperti ini, "Guru yang baik." Saya bawa dulu kita semua kepada cerita tentang kata-kata baik, gitu ya. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus Bapak Ibu semuanya? Ayo kita belajar, kita baca sama-sama jawaban Yesus. Jawab Yesus, "Mengapa kamu bilang aku ini baik? Gak ada seorang yang pun yang baik di muka bumi ini selain daripada Allah aja." Jadi di sini Yesus menjelaskan kepada setiap kita bahwa persepsi baik itu berbeda antara kita manusia dan Tuhan. Pelan-pelan ya. Jadi kita semua lahir dengan ada tahu. Tapi beda kebaikan kita dari Tuhan itu beda Bapak Ibu ya. Next kan lagi kita akan melihat. Perempuan itu melihat ini ketika di dalam kejadian kisah tentang Hawa jatuh dalam dosa. Bahwa buah ini baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian baik dalam pandangan Hawa. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ada kebaikan. Justru yang di mata kita baik itu menuntun kita menjauh daripada Tuhan. Karena kebaikan lewat pola pikir kita, pandangan kita sendiri, versi kita sendiri. Makanya ada ayat ini Bapak Ibu. Next kan kita lihat di dalam Amsal. Yuk kita baca Amsal 4 ayat yang 14 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Bapak Ibu garis bawahi kata maut ya, karena nanti di dalam dramanya juga saya akan penekanan kata maut. Disangka orang lurus. Perhatikan, saya tanya sama Bapak Ibu, coba tanya sama Pak Wira aja. Pak, kalau orang itu menyangka bahwa jalan itu lurus, berarti dia niat dengan sengaja untuk berbuat dosa atau enggak? Kata menyangka. Jadi dia sengaja atau tidak? Tidak sengaja, karena dia menyangka jalannya lurus, tapi ternyata itu jalannya enggak lurus, bukan niat hatinya dia. Gitu ya, pikirannya dia, oh ini yang benar. Jadi kita belajar dulu Bapak Ibu, lurus atau enggak lurus, benar atau tidak, baik atau tidak, berbeda dari pola pikir kita dengan kebenaran Tuhan. Next kita belajar. Nah sekarang kita harus pakai standarnya dong. Supaya kita enggak menyangka lurus, ternyata maut nih. Jadi kita harus punya buku petunjuknya. Yuk kita baca sama-sama. Saya percaya ayat ini udah sering kita baca. Sebagian besar Bapak Ibu pastinya juga tahu. Tapi baca lagi sama-sama. 2 Timotius 3, 16, 17. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Berarti apa? Firman Tuhan. Bermanfaat untuk apa sih? Mengajar. Sebentar, pelan-pelan. Kalau tadinya misalnya Pak Wira berpikir ini kebaikannya, ini disangkanya benar. Justru dengan firman Tuhan mengajar ini enggak benar. Ini salah. Yang benar itu yang ini. Itu apa? Firman Tuhan mengajar kita
kita mana yang benar untuk menyatakan kesalahan. Kalau enggak kita punya petunjuk yang benar, kita enggak tahu ujungnya menuju maut karena kita enggak tahu itu hal yang salah yang kita buat. Paham ya Bapak Ibu ya? Untuk memperbaiki kelakuan, hanya firman Tuhan yang bisa mengajar kebenaran, menunjukkan kesalahan dan memberikan solusi. Solusinya untuk apa? Memperbaiki kelakuan dan lebih lagi mendidik. Kata mendidik itu berarti terus berkesinambungan. Continue terus ya. Dengan demikian, baca lagi sama-sama bersama saya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tapi baiknya di sini beda dengan baik pola pikir kita. Karena baiknya di sini landasannya adalah apa? Kebenaran, di mana Tuhan yang ngajar, di mana Tuhan yang menyatakan kesalahan, di mana Tuhan yang memperbaiki kelakuan. Oke ya, next kan lagi sekarang. Apakah Alkitab itu relevansi, Bu? Kan tadi dibilang acuannya kan Alkitab. Alkitab mah udah kuno, ketinggalan zaman. Sekarang zaman AI gitu loh Bu, zaman robot gitu loh. Bahkan sekarang di Amazon itu sudah mulai mempraktekkan untuk ngirim barang pakai robot. Sudah bukan lagi pakai manusia, masih percobaan. Sekarang zaman robot, zaman teknik gitu loh Bu. Apakah Alkitab itu masih up to date kah? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kenapa Alkitab itu sebagai acuan kita? Karena bukan Alkitab ngikutin zaman. Zaman ngikutin Alkitab. Kita belajar ya di sini ya. Alkitab itu ditulis selama 1500 tahun. Semua yang STT pasti tahu. STT ya, Sekolah Alkitab. Ditulis itu 1100 tahun pada waktu Perjanjian Lama rentangnya. Nah kemudian Maleaki sebagai akhir dari Perjanjian Lama masuk ke Matius itu masa sunyi sepanjang 400 tahun. Kemudian dimulailah lagi Perjanjian Baru. Jadi ditulis rentangnya 1500 tahun. Ditulis oleh lebih dari 40 penulis dari 66 buku, 39 PL, 27 PB, yang menulis 40 penulis dari 3 benua dengan 3 bahasa. Bahasanya Yunani, Ibrani, Aram. Nah, rupanya Bapak Ibu dari 1100 tahun Perjanjian Lama ini di dalamnya mengandung 300 nubuat untuk bicara tentang kehidupan Yesus, kelahiran hingga kematian Yesus. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, saya terlalu cepat enggak? Jadi dari 1100 tahun ini rentang Perjanjian Lama ada 300 nubuat. Semua bicara tentang Yesus fokusnya. Nah ternyata Bapak Ibu, siapa sih misalnya katakanlah Jos. Jos kalau boleh tahu sekarang usia berapa Jos? Ibu 40 kepala 4 atau masih 3? Masih 3 ya, 39,9 gitu ya. Katakanlah Jos 39 gitu ya. Pernah nggak ada orang yang ngomong tentang kehidupannya Jos nanti ke depan sebelum Josnya itu lahir. Kamu nanti bakal menikah umur sekian, kamu bakal ngalami jatuh nih sekian-sekian. Nggak ada kan Jos? Tapi kita belajar dalam kehidupan Yesus itu ada 300 nubuat. Itu semua tergenapi. Dewan Ilmiah Nasional Amerika, ini bicara research ya, yang diteliti oleh 600 ilmuwan, diteliti selama beberapa waktu, mereka meneliti tentang nubuatan yang tergenapi itu. Next kita belajar. Nah, berapakah kita bicara statistik ya? Semua kan di sini sekolah walaupun paling tidak SMA ya. Ngerti teori probabilitas atau statistik, kemungkinan. Berapakah probabilitas atau kemungkinan ada orang di muka bumi ini yang buminya ini sudah berusia 2000 tahun, bahkan kalau dimundur lagi lebih ya. Menggenapi 8 aja nubuat. Yesus kan 300. Kalau 8 aja nubuat, misalnya ya, dari 1500 tahun sebelumnya itu adalah 1/10 pangkat 17. Paham matematika ini Bapak Ibu, maksudnya paham ya. Jadi bahkan Jos itu 1 pun tidak ada nubuatan. Yesus itu 300 nubuat.
Nah, diselidiki untuk satu orang 8 nubuat aja itu 1/10 pangkat 17. Bukan 1/17 ya, 10 pangkat 17. Nah, kalau untuk 48 nubuat, kenapa dari angka 1500? 1500 dari angka penulisan ya, tahunnya ya. Kalau untuk 48 nubuat itu adalah 1/10 pangkat 157. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa menubuatkan Bu Magda nanti bakal gimana, Pak Michael Albinus bakal gimana, Bu Lydia bakal, tidak ada. Tapi untuk Yesus semua penulis itu sudah menubuatkan dan itu semuanya terjadi Bapak Ibu. Makanya kalau kita bilang ngapain kita percaya Alkitab, Alkitab itulah buku kehidupan di mana zaman itu semua ngikutin firman Tuhan, di mana kehidupan kita di-drive dengan kebenaran yang tertulis di dalamnya. Next kan lagi selanjutnya. Nah, AI pun ini tafsiran ya Bapak Ibu ya, tafsiran. Bahkan mengenai AI pun sudah tertulis sebelumnya di dalam Wahyu 13 ayat 15. Kita baca ya Bapak Ibu ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Dia bisa bicara. Sekarang semua kan serba ChatGPT Bapak Ibu ya. Tanya apa-apa semua serba ChatGPT. Itu ya. Kemarin hari kalau tidak salah Pak Jos ya Bu Shirley kasih ajar kita. Apa bedanya ChatGPT dengan Google? Kalau kita tanya ke Google itu masih ada apa yang harus kita pilih lagi. Kalau ChatGPT dengan jelas langsung memberikan kepada kita. Semua serba canggih semuanya. Nah patung itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Begitu rupa saya cari dalam bahasa aslinya sempurna seakan-akan. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu ke depannya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Next kan lagi kita akan belajar. Nah ada 2 aspek kekudusan. Pertama kekudusan yang disebut positional holiness. Apakah itu? Yaitu ketika kita percaya Yesus saat itu juga posisi kita yang tadinya budak dosa, yang tadinya kotor, menjadi milik Kristus, disucikan, dikuduskan, kita berubah posisi. Contoh gini ya, supaya gampang aja. Ketika saya berhadapan dengan suamiku hari ini ulang tahun, tapi Pak Roni itu ke Lombok, aku lu enggak semangat nih aku ke Lombok, bisa sama kamu, ulang tahun kan. Hanya aja 20 tahun yang lalu, di ulang tahunnya Pak Roni itu, kami itu sama Pak Arifin diutuslah kita ke Malang setelah 13,5 tahun melayani di Pulau Lombok. Nah disitulah Pak Roni mendoakan merilis Pak Yoyo sebagai gembala pengganti. Jadi Pak Yoyo minta mohon banget supaya Pak Roni mendoakan sekalian ulang tahun 20 tahun menggembalakan gitu. Tapi hatiku begitu cinta dengan GRC. Gitu nanti ibu-ibu jawabnya gini, lebih cinta GRC ya daripada suami ya. Enggak. Nah, ketika saya janji nikah sama Pak Roni, saya Nancy Limantono berjanji untuk menerima suamiku Roni Daud Simeon dalam susah maupun senang, sehat maupun sakit, kekurangan maupun kelimpahan. Nah, kemudian Pak Roni kembali berjanji dan kemudian Pak Timotius Arifin menumpangkan berkat. Kemudian yang terjadi kita berjamuan kudus, kemudian kita disuruh berdiri, Pak Arifin akan mengumumkan mulai sekarang 20 September 1992 ada suami istri terbaru di kota Surabaya waktu itu, yaitu Roni Daud Simeon dan Nancy Limantono. Saat itu juga saya sah menjadi milik Roni Daud Simeon. Misalnya ada cowok mau ngomong sama saya, boleh enggak? Ya boleh. Tapi hati saya, hidup saya milik Roni Daud Simeon. Misal saya bilang sama Pak Roni, dalam 365 hari, 1 tahun sayang, aku skip 1 hari aja. Atau sebaliknya Pak Roni bilang gitu ke saya, 1 hari aja nih kasih aku skip
Saya yang katanya Bu Diana saya lembut, saya bisa ambil pisau itu Bu Diana. Jangan. Artinya apa? Dari sini kita tahu bahwa kita sudah sepenuhnya milik Kristus. Pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah seperti ilustrasi Pak Arifin menumpangkan tangan kepada saya, sah resmi suami istri, saat itulah posisi saya berubah. Itu namanya positional holiness, dirubah. Dosa-dosa saya, semuanya itu diampunin dan pindah posisi. Katakan bersama-sama, positional holiness. Aku sudah suci ya, kita katakan sama-sama, secara posisi suci. Tapi kita tetap harus, next kali lagi, hari demi hari, behavior holiness. Nah ini yang kita belajar ya Bapak Ibu ya, sama-sama ya. Ingat semua dari depan sampai akhir, nanti dikisahkan dalam dramanya. Jadi semua ini sin-sinnya, semua ayat adalah sin-sinnya. Yuk kita baca sama-sama, yang ini penting kita baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Sebentar. Zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Pengejeknya itu kira-kira ngejek gimana sih? Ah lu mah jos, ganteng juga kagak. Bukan ejekan seperti itu. Tapi di sini dikatakan yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Gini, saya kasih contoh ya. Pebisnis Pak Teddy. Hari gini mana bisa bisnis jujur. Enggak apa-apa, itu mah biasa. Korup-korup dikit mah biasa. Itu kan katakanlah pebisnis. Untuk anak-anak muda katakannya. Resa, Rachel, David, Leon, siapa semua anak-anak muda di sini, Leroy dan semuanya. Pornografi itu biasa. Zaman now gitu loh. Semua anak ya pasti sudah pernah nonton pornografi. Itu begitu mudah kok aksesnya. Jadi kalau kamu belum nonton pornografi, kamu belum disebut anak zaman now. Kamu ketinggalan zaman, itulah disebut pengejek-pengejek. Zaman hari gini akan tampil pengejek-pengejek di mana mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Yang mereka bilang, kamu ketinggalan zaman. Zaman now gitu loh, milenial gitu loh, Gen Z gitu loh. Ya Ramon ya, ketawa Ramonnya. Jadi bakal ada pengejek yang artinya orang di samping kamu yang bakal ngajakin kita, yang ngejekin kita kalau kita enggak berbuat seperti itu. Oke, kita baca yang bawahnya yang keras Bapak Ibu ya sama-sama. Tetapi kamu, 1, 2, 3, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Sebentar, pelan-pelan. Katakanlah Ramon. Kamu udah tahu loh Ramon hal ini sebelumnya. Jadi kita udah ngerti firman nih. Karena dikatakan kamu sudah tahu sebelumnya. Kita udah ngerti firman. Karena itu baca lagi yang keras. Waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Jadi Jos, kamu sudah tahu sebelumnya. Mereka pengejek-ngejek itu berusaha nyeret kamu, mereka enggak kenal hukum. Oke, sekarang jawab saya Bapak Ibu ya. Yang dimaksud terseret itu yang kayak gimana? Saron? Kaget ya. Yang dimaksud terseret itu kondisi yang gimana? Gini, sini aja. Keseret itu kayak gimana? Terseret atau keseret? Terseret. Terseret tanpa sadar kayak ikut. Tanpa sadar. Kamu bisa nggak disebut terseret kalau kamu belum pegang itu? Oke, misalnya nih dosa ya, ayolah, di mana Mariana? Ini hanya ilustrasi ya. Ayolah dosa. Dosa itu selalu datang untuk merayu kamu. Dosa itu bisa nyeret kamu enggak sebelum kamu pegang dosa itu?
Harus pegang dulu ya. Deal ya Bapak Ibu semuanya ya. Makasih Saron. Kamu nggak akan bisa terseret. Pastinya Jos nggak apa-apa ya Jos kalau saya sedikit meminta tolong ambil ceritanya Jos sedikit. Tiga-tiga dari penjara. Jos, gini deh, bangga lagi kata Cik Juli. Waktu Jos awal, enggak apa-apa ya Jos ya. Awal-awal kita belum di FX Crown Plaza apa namanya, Kamasutra. Wah, Jos air mata, air hidung, air mulut, semua keluar menangis menyala-nyala. Suatu kali Jos datang sama Pak Roni. Pak, boleh nggak saya kembali melayani teman-teman lama saya? Betul kan? Jangan Jos. Oke, singkat cerita kamu kembali kepada kesana. Terus kan pastinya iblis nawarin kamu lagi ya Jos ya. Tawaran pertama kira-kira apa waktu itu Jos? Pokoknya ya karena intinya mau menjangkau itu akhirnya jadinya terseret tadi itu. Apa? Dia narkoba. Iya. Dan teman-temannya. Narkoboy. Sebelum kamu itu sebelumnya pernah nggak? Apa itu pertama kalinya kamu narkoba? Oh pernah dulu. Oh sebelumnya, terus bertobat, terus habis itu kena lagi. Oke, narkoba dan kawan-kawannya ya. Oke, thank you. Terus kamu semakin keseret ya Jos ya? Semakin banyak makainya, semakin banyak. Kamu nggak akan bisa keseret sebelum kamu pertama kali pakai. Nah, apakah dalam pikiranmu untuk kamu sebelum pertama kali pakai? Coba Bapak Ibu, dosa itu sifatnya coba iseng julid ndak ada orang itu langsung belung masuk ke dalam. Tapi dia itu misalnya nih sumur, nggak ada orang mau jeblung masuk ke sumur, nggak ada. Tapi ngintip masuk kamu kecemplung. Nggak ada orang keseret kalau kamu ndak pegang. Sekarang katakan kiri kananmu, jangan coba-coba. Jangan iseng-iseng. Sekarang paling enak bahasanya. Jangan dulit-dulit dosa. Oke ya. Nah firman Tuhan berkata, dan jangan kehilangan sama-sama, jangan kehilangan bagian ini Bapak Ibu ya. Peganganmu yang teguh. Jadinya kamu tuh tadinya sudah punya pegangan Bapak Ibu. Tapi karena kamu coba-coba dulit-dulit dan iseng-iseng tuh tadi, akhirnya kamu sendiri yang melepaskan pegangan itu. Bukan pegangan yang melepaskan, kita yang melepaskan. Karena apa? Kita dulit-dulit tadi itu tadi. Yuk kita baca bawahnya Yakobus 1 ayat 15. Semua ya, 1, 2, 3. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, sebentar. Ada prosesnya. Ingin dulu kan? Begitu kamu julit-julit, akhirnya dilakukan, itu dibuai. Baca lagi, ia melahirkan dosa. Tapi pertanyaannya, iya kalau buah bisa mateng. Tapi firman Tuhan berkata di sini, dan apabila dosa itu sudah matang. Ayo yang STT jawab saya, kenapa dikatakan matang? Apa sih maksudnya kata matang di sini Pak Re? Matang itu apa? Kok dosa itu matang? Bu Magda? Sudah tidak bisa keluar lagi. Kondisi gimana seseorang sudah tidak bisa keluar dari situ? Terikat. Sudah menjadi tabiat, habit, kebiasaan. Itulah dibilang terseret, hanyut oleh arus. Tadinya di situ enggak. Tadinya cuman iseng. Makanya Bapak Ibu kita belajar dari Salomo. Salomo itu adalah the foolish wise man. Dia orang paling berhikmat, tapi dia coba-coba. Siapakah istri pertamanya? Putrinya Firaun. Tapi bahkan dia orang paling berhikmat pun, firman Tuhan berkata, dia sudah berpaling hatinya, terseret kepada
istri-istrinya. Semua dosa dimulai dari coba-coba. Tapi akhirnya jadi matang. Hati-hati loh Bapak Ibu. Next kan lagi. Nah, Ia berikan kita kemampuan, karis. Ini kita baca aja yuk, semua ayat yuk kita baca semuanya ya. Kita belajar siang hari ini 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Menaungin aku. Jadi kita itu kalau bisa sekarang, karis. Katakan bersama saya karis. Karis itu justru akhirnya membuat kita tidak legalistik, tidak munafik, tidak kompromi. Kalau dengan kekuatan kita akhirnya menaruh legalistik. Kamu ya, kamu datang terlambat. Itu kamu tidak cinta Tuhan. Itu legalistik Bapak Ibu. Tapi karena kita pun sadar kita bisa kudus karena dikuduskan Tuhan dan karis. Kita tidak taruh stempel sama orang lain. Next kan lagi. Nah, be careful. Saya tidak lama di sini ya. Yang pertama adalah kita harus lebih teliti lagi. Baca aja yuk sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Tadi kan istilahnya terseret. Sekarang istilahnya hanyut. Ingat tadi ya, ini begitu deras alirannya. Saya nggak akan bisa hanyut selama saya nggak ngambil keputusan untuk nyemplung ini sendiri. Semua keputusan kita Bapak Ibu. Ya, lebih teliti dengan firman Tuhan. Ilustrasinya tuh kita melewati ladang ranjau, kita dikasih map, di mana mapnya itu ada titik-titik ranjau. Selama kamu enggak baca buku panduannya, begitu kamu dem, ya sudah mati. Kelar sudah ya. Next kan lagi. Nah ini penting loh Bapak Ibu yang kedua. Jadi mundur dulu yang pertama dengan teliti katakan. Dengan teliti. Yang kedua menguduskan diri. Yuk saya minta sini para suami angkat tangan. Para suami angkat tangan. Gembala Komsel walaupun bukan suami, bukan pria angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan stay dulu. Firman Tuhan kita baca yuk. Sudah boleh turunkan. Yohanes 17 ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak Ibu, kami seringkali mendengar bahwa seorang kepala keluarga, seorang suami, kalau dia hidupnya tidak karu-karuan, ingat loh ya, kamu berzina. Kamu pikir nggak tahu orang. Kita belajar Bapak Ibu dari Abraham. Abraham itu ketika dia bohong kepada raja bahwa Sarah itu bukan istrinya, itu kondisi itu Ishak belum lahir. Tapi apakah yang terjadi? Perbuatan yang sama dilakukan oleh Ishak. Dia juga bohong bahwa Ribka itu bukan istrinya. Jadi ayo sekarang kita enggak berpikir, oh aku enggak dilihat kok, enggak apa-apa aku berzina, aku enggak apa-apa berdosa. Ingat loh ya, perbuatan itu, menguduskan itu, walaupun dilihat enggak dilihat, dampaknya itu ke bawah. Suami, papa, kamu kuduskan dirimu loh. Kamu bilang, oh istriku enggak tahu, oh anakku enggak tahu, tapi dampak perzinahan, dampak kekotoran itu ngalir loh. Makanya kalau kita dengar kesaksian, ada suatu gereja, bahkan beberapa gereja kita dengar. Ditutup dengan rapi, gembalanya berzina. Ini di suatu kota, di Indonesia Timur. Inisialnya ya, Z, kota Z gitu aja. Dan apakah yang terjadi Bapak Ibu? Pekerjanya melakukan, singer melakukan, pemusik melakukan. Ditutup loh, rapi loh. Maka yuk kita baca sekali lagi. Aku menguduskan diriku bagi mereka. Saya rindu minta dengan hormat. Para suami yuk baca sekarang yang keras. 1, 2, 3.
Sekarang berarti bacanya dirubah. Aku menguduskan diriku buat istri dan anak-anakku. Supaya istri dan anak-anakku dikuduskan dalam kebenaran. Maaf, permisi kata. Sekali lagi, 1, 2, 3. Gembala Komsel juga semuanya. Ingat loh ya Bapak Ibu ya. Bukan masalah kelihatan tidak kelihatan, tapi spiritnya. Next kan, be careful yang terakhir adalah dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara. Ini penting, ini penting. Ini bicara tentang Komsel. Jadi pertama, tindakan kita sendiri, yaitu apa? Kita meneliti firman. Kedua, kuduskan dirimu. Dan yang ketiga, kita perlu berkomunitas. Supaya nanti ada yang narik kita, mengingatkan kita. Maka perlu saling. Makanya enggak bisa kita mau ngomong gereja online, enggak bisa Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama, 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan saling mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Pelayan Kristus yang baik bukan karena suara kita bagus jadi SL, bukan karena khotbah kita bagus, bukan. Pelayan yang baik, firman Tuhan berkata kalau kamu mengingatkan saudara-saudaramu. Jadi harus ada dalam komunitas. Next kan lagi. Kembali kepada kasih mula-mula. Makanya saya minta Pak Re tolong minta lagunya I'm coming back to the heart of worship. Kembali sama Tuhan. Terus lagunya kan dibilang, I'm sorry Lord for the thing I've made it. Kadang-kadang sengaja, tidak disengaja nanti kita nyanyikan lagi ya. Minta ampun sama Tuhan, minta kembali kepada kasih-Mu. Karena gini loh Bapak Ibu, kalau kita menyala, berkobar kasih kita pada Tuhan, tidak ada hal lain yang bisa menarik kita dengan hal-hal dunia ini. Karena begitu saya cinta sama suami saya, misalnya ada orang yang lain lebih tajir, lebih gagah, 6 pack, suami saya di rumah whole pack, 1 big pack. Tapi tidak ada yang bisa menarik saya. Karena saya mencintai suami saya. Kita baca dulu. 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebentar, yang meninggalkan siapa? Kita loh. Sebab itu, ingatlah. Ingat ya. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Di sini dikatakan, bukan kamu berzina. Di sini dikatakan bukan kamu berbohong, tapi firman Tuhan berkata ketika kamu meninggalkan kasih mula-mula, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Karena apa? Kita sudah keseret sama dunia ini. Yuk lanjutkan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula kamu lakukan. Ingat enggak sih pertama-tama kita dilawat Tuhan? Sometimes yang mendistract kita tuh bukan langsung perzinahan, no. Kesibukan kita loh. Pelayanan kita loh. Saya itu jujur kata kembali kepada kasih mula-mula, wah menyala-nyala lagi pas kapan? Pak Roni sakit COVID. 16 hari di rumah sakit kan. Pak Roni sendiri dia bilang apa? Nih bawain aku gitar. Jadi saya bawa dia gitar. Dia akhirnya mau enggak sibuk. Seperti Pak Roni biasa cerita, aku sebagai ketua misi, departemen misi di GBI, 1 tahun bisa 100 kali terbang. Kayaknya, makanya kan tadi saya mulai, itu baik kan, baik menurut kita. Iya kan, terus dia sibuk terus, disitulah Pak Roni ditarik Tuhan, saya ditarik Tuhan, saya udah pernah ceritakan, saya nyanyi pakai gitar, gak ngerti kunci, pokoknya saya nyanyi di situ, saya benar-benar 1 sore Bapak Ibu ya, 1 sore di kamar mandi, seperti biasa saya bergitar tanpa ngerti kunci ya, tiba-tiba saya tuh merasakan kayak itu anget banget. Tiba-tiba saya merasakan itu kasih mula-mula menyala. Tapi kemudian Pak Roni sembuh. Waktu berjalan, kesibukan demi kesibukan, pelayanan demi pelayanan. Saya ingat firman Tuhan ini. Jadi saya sampaikan firman Tuhan ini buat Bapak Ibu tapi juga buat saya. Yuk kita lanjutkan lagi. Bertobatlah, saya ulang ini. Dan lakukanlah lagi apa yang semula kamu lakukan.
Distraction bukan langsung perzinahan loh Bapak Ibu. Kesibukan kita. Yang Tuhan mau lakukan lagi seperti yang semula kamu lakukan. Saya kok lihat Widya, mamahnya cerita, Widya itu kalau mau tugas, dia selalu cari waktu berdoa puasa dulu. Ayo, jangan sampai sometimes, karena kita mungkin keseringan, ini semuanya ya, bukan hanya Widya, mata saya tertuju kepada kan pas lihat. Tapi ayo semua, kembali apa yang semula kita lakukan. Next kan lagi. Nah semua harus dipertanggungjawabkan. Lagi dikit ya Bapak Ibu ya. Baca yuk, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai apa yang dilakukannya dalam hidupnya baik atau jahat. Sekarang banyak sekali di YouTube Bapak Ibu. Klip-klip tentang akhir zaman setelah kematian apa yang terjadi. Ada seorang pendeta, bisa di YouTube lah semua lihat. AI. Terus kemudian, Tuhan aku sudah melayanin engkau, gini-gini. Terus di tahta pengadilan, kamu sudah berzina loh, enggak ada orang tahu. Terus dia bilang, ampuni aku, kasih kesempatan 1 kali lagi. Tuhan bilang apa? Selama hidup aku selalu kasih kamu kesempatan. Tapi kamu ngambil keputusan untuk tetap tinggal dalam dosamu. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi Bapak Ibu selama nafas masih pada kita, itulah kesempatan. Kita tidak tahu loh kapan kita dipanggil Tuhan, sewaktu-waktu kita nggak tahu. Baru-barusan ini saya itu dapat WA grup seorang yang kaya raya warga India kalau tidak salah ya. Dia ikut dalam grup golf di tempat pokoknya orang yang paling kaya. Tiba-tiba dia bilang, kenapa ya aku keselak ya? Ternyata dia tanpa sadar nelan lebah. Ternyata lebahnya itu bikin alergi ke jantungnya. 5 menit meninggal. 5 menit meninggal. Kalau belum ada nanti saya kasih di grup jemaat ya. Saya kasih itu. Kita nggak tahu loh Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan bilang tidak ada kesempatan lagi. Now it's the time. Next kan. Nah, kita baca lagi. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan kepada kita sampai hatimu punya motivasi apa. Itu kelihatan loh. Tadi suara gembala Pak Arifin bilang motivasi hatimu bahkan. Next kan lagi 2 halaman terakhir ya. Kita bilang kita mau nikmatin naik pangkat, uang, namanya manusia. Sometimes saya kalau ngelihat orang kaya, saya bilang Pak Roni, enak ya jadi orang kaya itu ya, gak perlu ngirit-ngirit gitu. Namanya manusia kadang kepikir ya, enaknya jadi orang kaya, enaknya jadi pejabat, kayaknya kebal hukum deh misalnya jadi ini itu. Bukan berarti semua pejabat kebal hukum ya, enggak, itu dalam pikiran sepintas saya. Tapi Bapak Ibu, katakanlah kita menikmati di muka bumi ini, katakanlah sepanjang-panjangnya usia 100 tahun lah. Kita baca sama-sama ayatnya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Masakan yang gini, suatu angka kalau dibagi dengan tak terduga hasilnya 0. Masakan sih hidup kita yang 0 ini, yang menentukan kekekalan kita lebih mementingkan kenikmatan dunia ini. Saya tutup terakhir, halaman terakhir. Tolong teman-teman yang sudah saya minta, boleh maju ke depan ke sini ya. Jadi ceritanya saya tuh dapat bayangan dalam pola pikir saya, ini keren banget Bapak Ibu buat saya ya, keren banget. Sebentar di bawah dulu, siapin dulu. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada
kita. Jadi dikatakan di sini Rasul Paulus, tidak sebanding Bapak Ibu. Kekayaan kamu, jabatan kamu, kemewahan kamu, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah, saya tutup dengan Ibrani 12, karena kita mempunyai banyak saksi. Jadi orang-orang benar, kita kenal Kak Salmon ya, Jos. Pasti dia di surga gini loh, Jos jangan jatuh lagi Jos. Karena nggak sebanding kekayaan, jabatan kita, yang kelihatannya kita mau pertahankan, dia yang sudah mati duluan, dia yang melihat betapa kemuliaan itu, yang kita sekarang bahkan tidak bisa ngelihat, dia bilang, jangan jatuh, nggak sebanding. Tapi kita kan tidak tahu Bapak Ibu. Makanya bendahara kita salah satu di Rock Lembah Pujian, pada waktu dia mati yang pernah Pak Roni sampaikan, kemudian diangkat Tuhan, Pak Erhan. 1 minggu dia cuman gini, kenapa aku dipulangin Tuhan? Karena dia melihat kemuliaannya tuh gak sebanding Bapak Ibu. Makanya let's say Jos kamu 70, bagi tak terduga, zero Jos. Gak sebanding dengan kemuliaan itu. Oke, saya tutup dengan Mika, silakan Mika. Teman-teman semua maju ke depan. Saya minta 1 mic ya buat Pak Wira. Kan saya udah selesai khotbah, tolong David turunin ini, Fit. Oke. Oh ini jangan deh Pak, ini buat perjamuan kudus. Jadi Pak Eben jadi mautnya, permisi kata. Ingat ya tadi dikatakan ujungnya maut ya. Mika jadi kita manusia, saya kasih gambarannya dulu. Kevin jadi iblisnya. Kok enggak ada yang mau iblis, enggak, ini ilustrasi aja. Ramon, Leroy, kurang banyak ya. Bagas. Jadi teman komselnya, sini agak sini dikit. Nah ini Jos tadi saya minta tolong kamu. Ini saksi, ingat tadi Ibrani 12. Ayat 1, begitu banyak saksi. Saksi itu siapa sih? Mereka yang udah lebih dulu meninggal, orang benar. Karena begitu banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka yang supportin dari atas, jangan dosa lagi. Ini teman-teman komsel. Ya, teman-teman komsel. Oke, sekarang ingat ya, rayu dia. Cinta uang Bapak Ibu, tulisannya ini cinta uang ya. Kesibukan. Nah yang di belakang saksi ini bilang, jangan, ayo teruskan perjalananmu, jangan tergoda. Yang lain lihat, supaya yang lain lihat. Ini saya minta sengaja multimedia gambarnya Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya benar-benar yang terjadi apa Mik? Oke, nyantol ya. Gep. Oke. Apakah yang terjadi Bapak Ibu? Teruskan. Sebentar. Firman Tuhan bilang apa? Kamu keseret. Sebentar. Mika gak akan bisa keseret sebelum Mika pegang. Begitu Mika pegang, dia punya hak untuk nyeret. Tapi biarin dia kena dulu. Ayo katanya maut, ayo. Tarik. Jangan Mika. Sebentar, Pak Wira bicara. Mika. Kamu telah meninggalkan kasih mula-mula. Bertobatlah Mika. Jangan berbuat dosa lagi. Iya, lakukanlah seperti yang kamu seperti apa yang kamu telah lakukan sebelumnya. Iya. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Encourage. Kita kalau sudah tahu teman kita jatuh, kita jangan bilang dia kusta loh. Peluk dia, encourage dia. Nah, itulah perlunya komsel loh Bapak Ibu. Tarik dia. Walau bagaimanapun juga iblis itu tetap berusaha untuk menjebak kita.
Iblis itu selalu menjebak, bukan hanya Mika, ya Leroy, ya Ramon, ya Bagas tetap. Jangan Ini artis soalnya Bagas, ini artis. Ingat, saling menguatkan, Stop. Ya ingat, ini saksi-saksi di atas, dia bilang, jangan sampai kamu ambil, jangan. Enggak, sebandingkan apa, mereka yang sudah lebih dulu melihat kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati, makasih semuanya. Saya minta satu video klip, sebentar aja, 2 menit aja. Keren sih Bapak Ibu, bahwa hidup kita itu, sebentar, anak muda jangan berpikir, oh hidupmu masih panjang. Ramon, kamu umur berapa Ramon? 26, oh masih panjang. Kita lihat klipnya, bisa nggak Santo? Life is too short. 曾说谢谢你，直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想从前一样牵你吻我手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安好。时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流。一生要想的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心收下吧。谢谢你做的一切，说出撑起我们的家，总是竭尽所有把 Saya di fase ini udahan, gendong cucu. 我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大了。Nah, rohnya diambil. Ulang udah. Kekal. Oke. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu pesan saya yang paling garis bawah ini, bertobatlah. Lakukanlah seperti semula yang kamu lakukan. Kalau cinta kita menyala, kita nggak akan ke distract sama dosa. Ingat ya, sifatnya dosa itu nyeret kamu sampai akhirnya kamu matang dan menghasilkan maut.